Sobat IPS, kembali lagi bersama saya Yanda Santana Montas. Sebelumnya kita sudah sempat rilis minggu lalu, tapi minggu kemarin saya lagi sakit. Mohon maaf banget. Terima kasih atas animonya teman-teman yang sudah mau menunggu. Saya berharap episode ini akan lebih menarik karena hadir bersama kami adalah Ibu Ewit dari Batik Beras Basah. Bu, boleh Ya, mungkin di mana Bu lokasi alamat butiknya saat ini Bu? lokasinya di Jalan Es Parman, Jalan Es Bontang Parman. Barat. Ya, Oke, jadi ke arah yang mau ini ya Samarinda ya Bu ya. iya betul. Tempatnya pas locationnya Iya, itu Bu ya. iya Pas sudah orang mau keluar Bontang. Nah, ini betul. tempatnya. Iya, kelihatan nggak Mas? Oke, siap Iya, Bu. Waduh, ini penggiat untuk seni batik beras basah Bontang yang menjadi ikonnya Kota Bontang. Jadi kita sekarang lebih sedikit geser ke ekonomi kreatif, guys. Kita akan berbicara suatu hal yang berbeda, di mana beliau ini sudah membawa banyak inovasi, membawa banyak sekali perubahan yang ada di Kota Bontang. Uh, kita mungkin klik satu-satu ya Bu ya. iya boleh, boleh. Siap. Oke Bu, boleh saya mungkin sedikit ini ya ngobrol sedikit santai gitu sambil Iya, bertanya Bu ya. siap. Oke siap. Oke Bu, boleh nggak Bu diceritakan lagi nih Bu asal mula terciptanya batik beras basah Kota Bontang nih? Gimana ini ide sampai inspirasinya itu bisa datang Bu? Oke. Jadi sebetulnya beras basah itu sebetulnya nama yang saya ambil dari tempat wisata di Kota Bontang, yaitu pulau kecil di tengah laut Betul, yang betul. namanya menurut saya itu sangat, indah seperti itu. Iya. Kemudian karena sebetulnya, tadinya sebelum saya membuat batik itu saya berkecimpung di bidang, fashion. Jadi kayak Mhm. membuat baju, Oh, membuat mendesain baju sendiri, terus nanti menjahit, dengan, beberapa karyawan penjahit seperti itu, terus kita jual baju yang sudah bentuk baju jadi, iya. kemudian kita pajang di galeri seperti itu. Namanya dulu Evit Collection, Ewit seperti itu, Collection ya iya. Bu ya. Siap. Tapi zaman dulu itu nggak seperti sekarang, Mas. Oh, Kalau kenapa tuh Bu? sekarang itu kan, banyak kemudahan. Oh iya Misalkan betul. kalau kayak belanja di online, Mhm. itu masih menguntungkan dan, meringankan, seperti Betul itu ya, betul. memudahkan lah Heeh. gitu. Iya, Tapi kalau dulu kan nggak ada, Mas. betul betul Bahkan dulu sekali. HP aja Iya. bisanya cuma SMS ya kan, kayak Iya gitu, lagi ya kan? betul lagi telepon, Nah, SMS doang, iya kayak radio. betul, belum ada WA, belum Heeh. ada, seperti Kamera itu. pun nggak ada belum. Nggak ada, iya, itu. Nah, Iya. disitulah karena hobi saya mendesain, menggambar, dan Mhm. memerlukan bahan, Betul. misalkan kain, kalau waktu itu saya harus belanja, harus berangkat. Oh, Harus ke Jakarta, harus ke Bandung, cari bahan-bahan, seperti itu ya, kalau jadi mau buat baju. jadi, effort-nya ini, perjuangannya ini nggak cuman sekali, dia harus bolak-balik Iya Jakarta. betul, betul Mas. Jadi harus disiapkan tuh kalau Aduh, misalkan mau berangkat ke Bandung nih, heeh, yang dituju mau, pasar apa, iya namanya toko apa, iya, toko bahan kain heeh, seperti itu kan. sudah Jadi di sudah kita list nih apa yang mau dibuat dalam 3 bulan mendatang itu kita mau mendesain baju apa, membuat heeh, bahannya dari apa, iya, seperti itu. Sudah kita list gitu, mhm, kemudian begitu kita, pergi kita sudah belanja 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 seperti itu baru mhm, pulang. Nanti kalau sudah habis bahannya kita mhm. bingung lagi Mas, gitu. Kan Waduh, kalau sekarang kan enak tuh, enak, belanja betul, tinggal lihat di HP iya, aja sudah bisa online, bisa datang datang sendiri, sendiri, seperti itu. Nah kemudahan itu ya, Bu, ya, iya. mhm, Nah, awalnya dari situ Mas, saya mmm, akhirnya membuat, batik itu awalnya mhm, dari kesulitan mencari bahan, seperti mhm, itu. oh siap, Kemudian, waktu itu juga lagi trennya, mhm, trennya, batik, ah, waktu siap itu. siap Jadi siap, saya heeh mengambil momen heeh, lagi beranjaknya mhm, si batik, heeh, kemudian juga
ini saya berpikir harus mempunyai bahan Bahan sendiri sendiri, heeh. yang sesuai yang saya mau, Heeh, seperti itu betul, kan. produk Jadi sendiri yang ya, oh, iya iya sih. oke. Waduh, Kemudian ya itu, terus saya sebetulnya saya sendiri kan nggak ada background dari keluarga, yang dari turun-temurun ada apa, bisa batik gitu kan iya. nggak ada, Mas. Jadi Oh, karena niat saya yang besar, niat mhm, saya yang kuat, saya harus belajar. iya, Belajar bagaimana membuat iya, batik itu seperti itu, betul gitu. betul betul betul. Jadi saya selama 3 tahun itu saya, melanglang Mas, setiap kota yang ada batiknya, yang kira-kira saya bisa belajar di situ, saya belajar. Jadi 3 tahun bertapa nih Iya, ya, Bang, iya betul. Bertapa ke sana kemari, itu kan cari ilmunya, cari ilmu. seperti itu. Iya iya. Nah, habis itu akhirnya tahun 2015 baru Mhm, berani, membuka atau mengkomersialisasi. membuat batik karena Mhm mungkin, menurut saya ilmunya sudah cukup mhm, seperti itu. Walaupun sudah siap lah ya, awal-awalnya juga, masih membuat merasa batik itu heeh, juga sambil menangis Mas, gitu. waduh, Iya kan, kenapa itu, Bu? namanya perjuangan. Iya sih, Bu, betul juga. Namanya nangisnya tuh bukan apa, Heeh, misalkan nih saya mau buat begini, ternyata kok jadinya begini. Itu sedih aduh. banget, Mas, Iya sih, Bu, gitu. perasaan pertama ketika Iya, kayak, aduh perasaan 3 tahun nih udah melanglang buana iya, bertapa kok masih jadi kurang. masih kurang Iya, atau jadi rasanya tuh iya, tapi itu memang harus dijalani aja ya, Bu, harus ya? dijalani, Bukan Mas. Kita tandanya harus menyerah betul, gitu ya? betul, harus pokoknya jangan menyerah, harus tetap jalan seperti itu. Akhirnya saya menemukan, Balai Batik Jogja. Wah, Menurut saya Balai Batik itu memang gudangnya ilmu batik di apa, mhm, di Indonesia ya di Balai Batik Balai Batik itu, Jogja seperti ya, itu, ya. Balai Batik Jadi Jogja. misalkan untuk pewarnaan, untuk bahan-bahan, untuk desain batik semua ada di sana, Wah, seperti itu. shout Jadi out. kalau merasa saya kurang apa, kurang misalkan ini saya membuat kok masih luntur, saya Mhm. lari ke sana, Oh gitu? gitu. Iya, Iya. ngecek lagi ke Jadi sana ya, Bang? betul, Iya iya saya iya. pertanyakan itu. Heeh. Jadi makanya alhamdulillah batik beras basah itu sudah familiar itu Oh, Balai Batik iya, Jogja di itu? Balai Batik Jogja itu sudah Wah, semua kenal dengan karena siap seringnya siap siap. saya Iya menimba ilmu di iya. sana, Wah, seperti itu. luar biasa. Iya, Jadi sebenarnya untuk pertanyaan pertama ini keywordnya itu, kemudahan dari apa yang sudah, dari zaman ini menghasilkan kayak, Shopee, Tokopedia yang menjadi apa, perjalanan untuk bisa kita mesen barang yang dulunya harus jalan sana iya harus datangin pergi, iya, nah sekarang tinggal pesen dikit langsung sampai, yang kita iya, sebut namanya sales funneling, guys. iya, Nah, terus yang lainnya itu adalah perjuangan Ibu untuk bisa benar-benar menghasilkan sebuah kreasi batik beras basah ini yang awalnya terinspirasi dari sebuah tempat iya, yang ikonik di Bontang. iya, Dan waktu itu pas banget nih, animonya batik itu lagi naik ya, Bu, iya, ya. Jadi Ibu iya, memanfaatkan kesempatan itu atau iya, yang kita sebut di bisnis itu ride the wave. Nah, menikmati ombak yang datang, kita iya, berselancar bersama untuk iya, nyampe tujuannya. iya, Wah, keren keren, luar biasa. Terus yang ketiga ini, sebenarnya saya sudah dengar cerita Ibu ini, tapi saya masih aduh, masih kayak terpukau lah dengan cerita Ibu ini. iya. Benar-benar kayak aduh, amazed banget, Bu. Amazed banget, Bu. Terima kasih Alhamdulillah, banyak, Bu. insya Allah, Mas. Terima kasih, Bu, sudah hadir di Iya, dunia, Bu. Bantu saya sama-sama. memberikan ilmu ini, Bu. Iya, sama-sama. Heeh. Jadi ini keren banget, keren. Nah, itu, Bu, sebelum pindah ke apa, pertanyaan selanjutnya, Bu. Tadi seperti yang saya bilang, Bu, kita masuk ke segmen what if. What if bagaimana nih, Bu, jika kalau misalkan, eee saya sih, paham banget dengan, optimisme Ibu yang sudah wah aduh keren lah. Tapi bagaimana Bu jika Ibu tidak jadi pengusaha batik Bu? Apa yang, Ibu ingin ingin jadi apakah atau mungkin mau melakukan hal lain apakah gitu Bu? Oke. Sebetulnya kalau misalkan kemarin itu saya nggak, membuat batik, Mhm pengusaha batik, mhm sebetulnya, saya alhamdulillah ya Mas, saya dari muda itu mhm. memang senang belajar, gitu. Oh, Saya, sangat tertantang kalau saya itu, kepingin bisa, saya harus bisa, seperti oh, itu. Jadi saya memang nggak bisa diem. heeh, Saya itu dulu itu Mas belum sekolah,
apa, Iya sebelum sekolah fashion iya, itu, heeh. saya itu pengen membuat baju. Oh, Itu dengan belum bisa nih pegang mesin jahit itu belum iya. bisa. Oh, Itu saya buat dari tangan, Mas. Saya teluncur saya belum bisa jahit itu. sewing yang benar-benar kayak Iya, orang saya lagi pakai jarum ini, Mas. kniting ya, kniting? Iya, kayak gitu, Oh, Mas. Itu saking wah, saya pinginnya saya itu bisa membuat baju. Nah, gitu. oh, Jadi apa yang saya mampu saya mhm, lakukan seperti itu. Jadi kalau saya kepingin bisa apa, saya memang harus kejar itu, Mas. Nggak tahu saya mmm, memang dari dulu tuh seperti itu. benar-benar seperti itu Nah, ya? makanya saya itu waktu, lulus sekolah kan Mhm. belum lamar kerjaan belum dapat itu saya, memang saya ini mengikuti kursus, semua kursus saya ikuti, Mas, gitu. Oh, benar-benar Iya, mau saya pokoknya jadi sebetulnya mumpung masih muda, masih apa, belum direpotin dengan misalkan iya, belum keluarga, belum punya anak, betul, itu kita harus punya ini, Mas, harus punya ilmu. heeh, Semua ilmu itu memang nggak berguna saat itu, tapi mmm, akan berguna di lain waktu. lain waktu, Iya, seperti itu. Kalau saya tidak membatik, ya saya bikin konveksi tadi yang lain bisa. bisa, Iya, mhm, saya bikin konveksi bisa. mhm, Saya membuat apa, tentang craft mhm. craft Oh, dari siap, semua semua saya bisa. wah, Alhamdulillah, karena alhamdulillah, basic saya memang itu tadi, saya memang suka seniman. belajar Wah, seperti itu. jadi Iya. seniman ya, Mbak, ya? Iya, Yang nggak tahu jelas ya Mas, heeh, memang hobinya itu seneng heeh. yang, apa, yang pernik-pernik Oh, kayak gitu itu loh. ya di foto Dulu itu kelihatan. sampai ini Mas, apa namanya, Heeh, bunga kering. iya. Dulu kan lagi tren tuh bunga Oh, kering. iya iya Itu iya rumah iya. saya itu sampai ke tempat sampah Mas. Gudang saya itu, apa maksudnya ada yang bagus, ada yang Heeh, lucu gitu, itu ya iya. sudah kusimpan gitu. Wah, Jadi kayak kalau orang Jawa itu nyusuh itu heeh, loh Mas. iya Iya, jadi iya itu iya, tuh saya buat nanti jadi bunga, heeh. jadi rangkaian bunga. Jadi waktu Oh, saya, suami kerja di mhm, PT Bada, iya, istilahnya kan heeh, istri istri karyawan kan iya. ada organisasinya, Oh, ya PWP kan, ya, Mbak, ya? PWP Iya, betul seperti betul. itu. Saya ikut di bagian pendidikan, seperti itu. Jadi Oh. memang saya sangat senang yang apa, kreatif-kreatif itu senang, Mas. Oh, siap 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 Iya siap siap. Memang ini cocok banget sama temanya ekonomi kreatif. iya Wah, berarti saya iya. orang yang tepat untuk mengundang orang yang tepat. Alhamdulillah ya. Oh Jadi oh kalau berarti nggak jadi pengusaha batik ya mhm mungkin jadi ini, mhm bisa konveksi, bisa bikin, apa, collection mhm. kayak gitu ya kan, Cluttering-nya Mas. memang Iya. benar-benar dikumpulkan baru buat dari ini Iya ya, output iya. pamer ya, Bu, ya? Ya memang ini Mas, ilmu itu suatu Mhm, saat pasti berguna, berguna. seperti itu. Setuju, Bu, Iya, setuju. berguna. Enggak Mhm saat itu kita mencari ilmu terus langsung dapat manfaat di saat itu, tidak. mhm. Suatu saat pasti akan ini, Iya, gitu. pasti akan Jadi berguna. belajar itu tidak ada jeleknya seperti Betul itu. betul Iya, betul. Saya belajar juga dan semua betul, Bu. belajar. Saya kayak kan semalam tuh dibilang teman saya, eee, dia cerita, "Mas, kenapa sih Mas kok ikut pelatihan?" Saya kan sempat ikut pelatihan BLKI, Bu, Iya, di suatu yang di daerah Sekambing tuh, Bu, iya, di apa, "Mas, kenapa kok ikut pelatihan? Mas kan udah jadi direktur enggak?" mmm, Ya saya bilang, bagi mhm, saya itu sebenarnya selama maksudnya apa, belum meninggal ya, Bu, mhm, perasaan kita harus terus mhm, belajar nggak sih, Bu? wajib. Ya, nggak kan sampai kapanpun, apalagi di BLKI gratis ya. Iya iya, Jadi betul. saya manfaatkan dengan baik Iya semua, ya apa, wadah yang ada ya, iya, yang diberikan untuk mhm bisa belajar mhm, terus. Saya setuju banget dengan itu. iya, Itu betul, Mas. Ya terbukti saya ini. mhm, Terbukti saya sendiri dulu yang kursus menjahit, kursus ekraf, kursus membuat apa pernak-pernik dari mhm, perca, mhm. itu ternyata sekarang ini yang berguna gitu, Mas. Mmm, Sekarang yang mendukung dengan pekerjaan saya itu misalkan dari, iya, membuat pernak-pernik dari perca, kain mhm. perca. Kebetulan saya sekarang juga, mempunyai kain Ya, perca dari batik ya kan, ah, Mas, iya iya, itu. betul 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 Dan betul. menurut saya kain perca itu jangan sampai dijual, walaupun itu Heeh, dibeli mahal jangan dikasih kalau masih ada menurut saya. value-nya Iya, lagi, masih betul. bisa Itu digunakan. harta karun buat Iya, saya, gitu. iya iya iya, betul Itu betul. bisa dari sekecil apapun istilahnya dari tetes terakhir, Mhm. dari perca batik itu saya, bisa buat sesuatu yang ada nilai ekonominya gitu. Iya iya Iya, iya iya, Mas. betul betul betul. Banyak berarti memang orang lebih sekarang banyak terfokus dengan
barang yang sudah ada nilainya ya, padahal Iya, barang yang nggak bernilai itu bisa dibuat menjadi sebuah hal yang bernilai ya, Bu, iya, ya. betul, Ini betul. yang memang benar-benar proses ekonomi kreatif Iya, itu ya, Bu, iya. ya. Jadi Dan kita pelakunya itu, iya, manpower-nya itu harusnya iya, memang memiliki ilmu yang desain atau cukup untuk iya, benar-benar bisa itu iya. mengolah itu ya, Bu, ya. Iya, betul. Jadi waktu dulu itu ada zamannya Covid itu, Mas, Mhm. banyak orang cari kain perca kayak gitu. Sampai Oh. saya pernah ditelepon orang Jogja itu mau dibeli perca saya. Oh, Oh iya? saya tidak jual itu. Iya. Biar dibeli berapa tidak jual saya gitu. Karena itu akan saya buat sesuatu dan itu menjadikan karya terbaru gitu, ya Betul, kan? betul betul sekali, Bu. Iya, gitu. Waduh, banyak sekali ini dapat. Iya, Siap siap, Bu. Oke, guys, move on to the next segment. Oke. Nah, Bu, terkait proses kreasi nih sama heeh, produksinya, Bu. iya. Nah, mohon izin, Bu. Biasanya nih, Bu, Ibu ada nggak sih berkolaborasi dengan seniman lain atau pengrajin Mhm. lokal untuk ngembangin mungkin ada kepikiran mau bikin motif baru kan Mmm, ntar Bu. mhm, Ah, iya. Begini Mas, kalau saya punya batik ini, saya memang harus punya schedule. mhm. Saya harus karena saya kan nggak mau Hmm, berhenti, iya, maksudnya berhenti, jalan di tempat, iya, itu stuck artinya stuck aja gitu heeh. ya, Bu, ya. Jadi kita memang harus terus Ada maju, agendanya, ya. timeline-nya. Ada motif-motif baru Mhm, sesuai dengan tren yang baru, tren iya yang lagi betul. berjalan itu apa, kita Oh, harus memahami ke situ, betul seperti betul. itu. Oke, kemarin ada motif IKN itu ya. Iya, Iya iya seperti iya iya. itu. Jadi, minimal itu dalam 1 tahun itu saya membuat, motif baru itu 3 kali, Mas. 3 kali 3 kali tiga dalam satu kali tahun ya? dalam 1 tahun. Jadi, kita Oh, dalam 1 tahun itu harus punya tahapan, Mas, itu. mohon izin Bu, Iya. sekitar kita break azan dulu guys. Oh, iya? Guys, sorry tadi ini dulu commercial break. Ya, ada panggilan dari Ilahi. Oke, terakhir itu kita telah bertanya dengan beliau yaitu apakah ada kolaborasi dengan seniman atau pengrajin lokal dalam pengembangan motif baru. Dan terakhir itu juga seingat saya jawabannya itu sudah ada timelinenya ya Bu. Mhm, Dan dalam 1 tahun mhm, itu ada 3 motif yang mhm, dirilis. mhm. Nah, jadi kenapa itu Bu, dalam 1 tahun itu tiga tiga motif? Ya berarti itu kan per kuartal ya, per 4 bulan Iya, ya rilis, iya, per 4 bulan iya, setelah itu rilis lagi, iya, ya gitu ya Bu ya? heeh. Jadi memang kalau motif itu, Mas, memang harus ada yang baru 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 seperti itu. Penyegaran lah Heeh, gitu ya. penyegaran. Nanti Mhm. kalau kita cuman motifnya itu aja, ya nanti Iya, jadinya monoton iya seperti betul itu, juga sih ya. Bu, betul juga sih. Jadi heeh, sesuai isu apa yang lagi Oh, tren kayak iya 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 gitu, iya ya iya iya. kita bisa masukkan ke, aksen-aksen motif batik Heeh, gitu. betul. Kayak Iya, yang terakhir itu yang ada dengan kami kemarin gunakan di provinsi ya, apa, biota laut ya, lebih ke iya, biota laut. heeh, Jadi menyikap kekayaan Sebontang ini kan dikenal dikenal dengan kota bahari ya, Bu, ya. mhm, Jadi Ibu mhm, mengangkat sebuah kreasi bahwasannya Bontang juga punya kekayaan di laut tersebut, nggak mhm, cuman kota lah kota mhm, di pinggir laut doang ya, Bu, ya. mhm, mhm. Hmm. Mhm, karena Bontang memang punya ini, punya potensi yang harus diangkat kan seperti Iya, itu. betul. Kan kekayaan lautnya besar sekali, ya Betul kan, sekali, Bu, betul itu. betul, Jadi melimpah. ya memang kita harus mengeksplor itu. Jadi masyarakat luas, bahkan masyarakat di luar Bontang harus mengerti Betul, bahwa kalau Bontang itu memang kekayaannya mhm, macam-macam seperti itu. betul betul Selain betul. selain ada yang di darat, ada yang di laut, Di kayak laut, gitu. mhm, Iya. Jadi kalau misalkan saya fashion show nih Mas, mhm dapat undangan dari kota-kota lain, dari teman-teman sesama desainer gitu, mhm kita juga memperkenalkan ini. mhm Misalkan batik saya kan sudah namanya beras basah, mhm batik bontang kayak gitu. mhm Bahkan waktu saya fashion show di Bali, itu mhm. kan banyak bule-bule itu. Oh iya, Iya, betul. banyak bule-bule Lintas penontonnya ini itu. ya, Iya, negara ya, Pak, betul. ya? Mhm. Jadi waktu itu saya membawakan
budaya Dayak, Mas. Saya membawakan budaya Dayak dan Oh. baju-baju saya itu memang, apa ya, aksesorisnya itu memang kayak manik-manik Dayak seperti itu. Dan Mmm. saya membawa lagunya itu juga lagu Dayak, Wah, lagunya Uyau Morris. Kenal Uyau. artis Uyau Morris yang itu, dari Dayak itu, bahkan saya Heeh. izin sama beliau, kalau Oh, saya suka dengan lagu ini dan itu akan mengiringi model-model yang akan membawakan baju saya di Bali. Bali. Malah beliau Mhm. responnya sangat baik, "Silahkan Ibu," gitu. Waduh, Ya, jadi jadi waktu penampilan di situ itu sudah, kelenengannya mhm si Dayak itu kan mhm. kalau biasanya kita temui di bandara-bandara Betul, Kalimantan itu kan sape Mas, sape. sape. Mhm Nah, musik sape itu mhm. kemudian ada yang nyanyi juga Uya Morris itu, Oh. yang pakaiannya, saya memang batik tapi sentuhannya, apa ya, anu Dayak gitu. Mmm. Maksudnya Mhm apa ya, pernik-pernik Dayak mhm. seperti itu. Jadi orang terpukau, Iya, bule-bule itu ini apa gitu, ini dari daerah keunikan mana? dia Seperti banget, heeh. itu, iya. Jadi, Oh. nah disitulah orang bertanya, kesempatan saya Mhm. akan menceritakan Wah, kalau Bontang itu mana? Bontang itu adalah bagian dari Kalimantan Timur, waduh, seperti itu. Jadi betul. malah banyak cerita di situ, banyak Oh, iya di iya. apa, banyak tanya Heeh. gitu, Heeh ya heeh. kan. Jadi Itu Dayak itu heeh. apa? Oh, iya iya. Seperti itu. Ride the wave, Bu, ya. Jadi Iya, dalam event yang benar-benar lagi banyak lintas orang dari lintas negara nih, iya, kesempatan nih bawa iya, ya motif Dayak, iya, sekalian juga dengan culture, musik dan iya, itu. ininya. Jadi orang tuh terpukau dengan Iya, hasil itu. Kok iya. ini dari mana Jadi nih? banyak yang tertarik gitu, Mas, Kak, Bisa kan menceritakan. kayak ini, Mas, apa maksudnya, unik gitu loh, Mhm Mas, mhm. unik. Saya Iya. memang nggak tahu saya suka dengan Mhm. pernik-pernik Dayak, budaya-budaya Mmm, Dayak itu saya suka, Mas. iya. Unik kan, Mas? Mhm, Unik unik sekali. sekali, Bu, Iya. memang. Jadi, wah ini berarti memang sebenarnya kadang power of yang kita selama ini apa, tinggalkan. Mhm, Kadang orang punya kisah story apa, mhm, bahasanya kita mendongeng ya. mhm. Itu juga terkadang itu bisa punya ngasih impact Iya, kalau ini loh Bontang iya, ya dan iya, orang-orang merasa terpukau juga iya, jadi oh wah, iya. I see I see I see. Jadi dengan tidak sengaja memperkenalkan kota Bontang kan Mas, Betul seperti itu. betul. Jadi akhirnya banyak pertanyaan, "Bontang itu di mana?" Ya kan. Nah, Di sana betul. malah tanya potensi wisatanya apa aja, ya Betul kan, sekali. seperti itu. Mhm Jadi saya memang, kalau setiap, fashion show di kota-kota lain itu Mas, memang saya tonjolkan itu kalau mhm. namanya Bontang itu ya Bontang. keadaannya seperti begini-begini, banyak tempat wisatanya, kayak Iya gitu. iya iya. Itu saya Jadi, senang. pesan motifnya itu juga pesan ya? Ini loh Bontang. Iya, iya. Iya Loh iya. kenapa kok, saya ditanya juga kenapa pakai motif biota laut. Mhm. Ya saya tinggal menjelaskan kalau Iya. Bontang itu malah banyak lautnya daripada daratnya, Daratnya kan seperti betul, itu kan Mas. setuju. Betul Nah, betul. dan di situlah punya daya tarik tersendiri. Malah Iya. beliau bilang kapan-kapan saya boleh main ke sana. Nah, Itu kan saya sangat senang betul. artinya, apa yang saya sampaikan, yang saya, explore itu ternyata kena gitu loh Mhm. ya kan, mengena gitu. Betul, jadi membuka Diterima. betul sekali, Bu. Jadi membuka kesempatan bisnis Heeh. lagi yang lain Iya, dan membawa apa, akhirnya turis tersebut kan iya, memberikan itu ya, apa ya, duitnya lah iya, ke masyarakat lokal. iya, Jadi ada ini lagi, iya, pemasukan lagi. iya. Ah, Jadi begitu saya turun, model saya turun, baju saya dibeli. Ada yang dibeli oh. karena saya pakai manik-manik itu, Mas. Oh, iya 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 Iya, iya, pakai ini ya, Bu, ya? manik-manik, terus Heeh. saya pakai ini, hiasan kepala juga dari Oh. manik-manik Dayak itu, kayak Oh, gitu. iya 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 Iya, iya iya. ada kok, Mas, itu di Instagram ada itu Wah. anunya. Wah, nanti Iya, mungkin kalau mau cek Instagram ibunya nanti bisa iya, Instagram bututnya bisa dicek iya, tuh ibu. Dan Instagramnya kalau mau ada komen memberikan selama apa kesan untuk menyemangati ibu ini atau saya atau Lia yang di belakang kamera itu juga untuk memegang sosial media ini yang riwah ya semua yang dihandle kasih semangat di komen guys. Oke, Bu. Aku mungkin ini ada pertanyaan dari diriku sendiri, iya, Bu. oke.
Ada satu yang waktu itu saya sebenarnya penasaran banget tentang apa yang terjadi di Norwegia, Bu. Kan Ibu sempat ke Heeh Norwegia itu heeh, yang anu waktu Copenhagen. ya, oh sorry, Iya, Copenhagen. heeh, Nah, itu apa, kan ada seperti kisah yang sama terjadi di Bali nih. Orang karena kita Ibu kan melestarikan sebuah budaya melalui sustainability atau mhm tinta yang mhm benar-benar asri mhm asri dari lingkungan ya, Bu, ya. mhm mhm. Boleh Bu diceritakan, Bu? Iya. Jadi alhamdulillah, waktu itu memang ada saya juga nggak nyangka, saya ditelepon dari provinsi. Iya. Kemudian kalau ini Bu Ewit mau dibawa ke, Copenhagen atas usulan dari Ibu Sekda Kaltim, Bu Sri itu. Wow, boleh Oh, Bu dikasih iya juga nanti tipsnya, iya Bu, siapa tahu saya iya, boleh juga ke betul. Copenhagen. Saya juga ini kaget sih Mas, Heeh, kok kenapa saya iya. gitu. Ternyata ya itu ada hubungannya dengan pekerjaan saya yang Mmm, membatik, yang mhm mhm, maksudnya yang, di dunia fashion mhm, seperti itu kan. Pengen memperkenalkan batik dibawa ke luar luar, seperti itu. iya. Karena di sana juga orang Indonesia banyak, waktu itu event-nya memang budaya. Kebetulan itu, acaranya, event-nya orang Indonesia, tapi yang ada di sana, Oh, seperti itu loh, diaspora, Mas. dari Ya, diaspora, diaspora mhm. situ. Jadi, budaya-budaya Kaltim Mhm. dibawa ke sana, seperti Oh, heeh, tari-tarian, seperti iya termasuk batik ini kan iya, juga, mengandung unsur budaya, betul seperti sekali, itu. Iya eksibisi lah ya. iya. Cuman kalau kita itu sebagai pengusaha batik, kita harus tahu kalau kita ini mau pergi kemana ya itu yang harus disesuaikan dengan, negara atau kota yang kita tuju, seperti itu. Mhm, setuju Kalau betul, di luar negeri itu mhm, kan, nggak ada itu, nggak boleh itu pakai, pewarna kimia, seperti betul betul sekali, itu mhm, sangat dihindari kan betul kalau betul ini. betul. Jadi yang kita bawa ya yang pewarna alam, seperti itu. Mhm Kita mhm bawa pewarna alam, mhm. kemudian bawa sal-sal itu juga dari pewarna alam, seperti itu. Oh, Kalau di sini kan memang, yang laku keras ya malah yang kimia, seperti itu ya kan. aduh iya lagi. Dari warna-warnanya, Mhm, seperti itu. mhm mhm. Iya, ya ada yang Mmm, ketinggalan ya. mhm. Oke, jadi, yang di Norway itu benar-benar yang di Copenhagen itu Iya benar-benar sebuah kisah yang sebenarnya sungguh sangat menginspirasi iya sekali dengan rekan-rekan yang mungkin mau apa, bisa apa ya, bisa be mencoba untuk melakukan hal yang lebih ya, mhm Bu, ya. mhm mhm, Mhm, betul. tapi ini yang lebih sebenarnya kita, yang nggak disangka-sangka tuh SNI, Bu. Iya Yang di SNI itu iya bagaimana, Bu, kisahnya, story-nya, Bu? iya Dan gimana tuh perjuangannya, Bu, bisa iya. sampai gitu? Pasti kayaknya berat banget ya, Bu, untuk sampai situ? Iya betul Mas, Mhm. mengingat, untuk SNI itu mengingat usia usia usaha saya itu belum belum lama, Nah, ya kan. Waktu itu saya kan berdiri dari 2015 dan oh, SNI itu, 2016, heeh heeh. itu. Iya. Nah saya itu waktu itu ada undangan dari Pupuk Kaltim. Oh, Untuk pembuatan SNI. iya. Cuman waktu itu tuh saya datang tuh Iya. dari pagi sampai siang itu yang dibahas itu tentang makanan, Mas. Memang Wah, SNI yang dari makanan. heeh Nah, heeh. terus saya Dari duduk dari pagi iya, ngapain kalau nggak ada hubungan udah dengan sama ini. usaha saya Ya, kan. betul, Kemudian konflik. saya tanya itu sama ininya, Mhm. sama yang mengisi dari SNI itu saya tanya, "Ini ya dari pagi kok yang dibicarakan tentang, UKM makanan, Mhm. sedangkan saya adalah non pangan," seperti itu. Betul, nggak Usaha relate, saya nggak iya peer-to-peer nih. iya, terus ditanya, "Usahanya apa?" "Saya Mhm. usahanya batik," saya bilang. Mmm, mhm. Nah, kebetulan memang yang hadir waktu itu, eee, belum apa ya, bukan jurusannya tentang batik, seperti Mhm itu. mhm mhm. Tapi untuk manajemen PKT itu langsung merespon gitu. Oh, Kemudian tapi akan diusahakan iya, dengan narasumbernya tadi itu sesuaikan. akan disampaikan Mhm ke yang bagian untuk wastra, seperti mhm. itu kan, Mas. Mmm.
Kemudian untuk manajemen pupuk Kaltim akhirnya saya ditanya, Iya. "Bu Evi kira-kira, apa kira-kira mau kalau dibuat apa, di ini SNI?" Seperti itu. Bu, Oh, saya bilang aja, "Mau, saya mau siap," saya kalau bilang gitu. Padahal saya itu nggak kesempatan. ngerti, Mas, Iya, nggak ngerti itu syarat-syaratnya iya, seperti apa. betul. Oh iya, ternyata memang tantangannya berat sekali, Iya. gitu. Karena sebetulnya, Mas, SNI itu sebetulnya apa yang kita kerjakan itu harus tercatat, itu aja sih intinya. Nah, Oh, semua yang ditanyakan itu, semua yang syarat-syarat di situ, itu sudah kita lakukan sehari-harinya. mhm, Cuman kita itu nggak ada tidak pencatatan. terdokumentasi. Iya, cuman Oh, misalkan hari ini tuh produksi berapa banyak, mhm. yang gagal berapa banyak, gagalnya Mhm, kenapa. Ya, mhm. itu semua harus tercatat seperti itu. Iya iya Ya, iya iya, hal-hal kecil probabilitas sebetulnya, datanya. Mas. Iya, Hal-hal siap siap. kecil setiap hari kita kerjakan, Mhm. cuman intinya kita nggak mencatat. Oh, Menurut kita, ah ya sudahlah paling catatan-catatan kasar aja. iya, Ya misalkan dalam 1 minggu itu kita produksi berapa, dapat berapa gitu. yang Nggak gagal gagal berapa, berapa. seperti itu. Mhm, Sebetulnya di batik itu nggak ada istilah gagal, Mas, gagal, ya. iya. Istilahnya Jadi kalau misalkan ada produk yang gagal itu mhm, kita perbaharui lagi, itu menjadi, lebih apa, iya, menjadi barang kreatif. baru lagi, Iya, dan gitu. iya iya iya, betul lagi. Jadi barang baru lagi itu. Iya Jadi lagi. tergantung kreativitas Heeh, kita, heeh, betul itu. betul 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 betul. Termasuk pewarnaan. Nah, Oh. kemudian kalau SNI itu kan usianya cuma 4 tahun. Mhm mhm Kemudian setelah 4 tahun kita habis, mhm. kita daftar lagi, Tapi seperti itu. itu daftar ulang atau ya baru, Mas, terhitung baru ya? kelanjutan, Oh, lanjutan ya, ya seperti daftar itu. ulang lah ya Heeh, istilahnya Ibu ya. gitu. Siap 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 siap. Ya, terus kemudian SNI 2 kali dan alhamdulillah dalam 1 tahun ini, dapat juga rujukan dari balai. Mhm. Itu saya ditantang juga, "Bagaimana Bu Ewit kalau mengikuti, batik hijau?" "Waduh, batik hijau seperti apa lagi Pak?" Saya bilang gitu. Ya, saya tahu batik Mhm. hijau itu artinya yang ramah lingkungan, cuman saya yang ini, apa, syarat-syaratnya ya kurang lebih Mhm. seperti SNI. Iya. Nah, Oh. karena Bu Ewit sudah lulus SNI, itu Mhm mungkin akan lebih mudah mhm. masuk ke levelnya Levelnya. batik hijau, seperti Oh, itu, kurang siap. lebih, kan Betul betul seperti betul. itu. Jadi, Oh. untuk batik hijau itu sebetulnya tidak harus pewarna alam. Mmm. Pewarna kimia pun oke, cuman kita harus memelihara limbah. Limbahnya itu harus kita Oh. pelihara, seperti Waste itu. Maksudnya preservation. tidak sembarangan dibuang sembarangan. Jadi Iya. kita harus Mhm. punya IPAL. Oh. IPAL itu penampung, Iya limbah, iya seperti betul. itu. Nah, Limbah artinya ya. itu aman, seperti itu. Terus, Mhm. memang, kita juga produksi pewarna alam, Mas. Ini akhir-akhir ini malah banyak permintaan dari, orang-orang yang, dari luar kota itu permintaan pewarna alam, seperti itu. Oh, siap siap siap. Bahkan saat ini ikut TIE TIE, apa yang tuh ya? di ini, di Jakarta untuk ditemukan buyer-buyer dari luar negeri, dari India, Oh, Korea. showcase gitu ya, biar Iya, ada investor ini yang langsung. mewakili anak saya ini lagi di Waduh. Tangerang. Karena Nah, Ibu juga terjun di bisnis ya, Bu, ya? iya, Iya iya jadi iya, betul. memang diarahkan ke sana, Mas. Ya Oke, mudah-mudahan siap. aja ketemu buyer yang cocok, kan Amin seperti amin ya rabbal itu. alamin. Semoga Heeh, kita bisa ini lagi mengembangkan bisnisnya itu lebih maksimal iya, lagi ya, iya. Bu, ya, dan Jadi bisa sebetulnya bisnis itu kita jalani harus ini, Mas, harus seimbang. betul Harus betul balance. seimbang, sesuai dengan kemampuan kita. Kita Betul juga tidak ngoyo, betul. tapi harus tetap konsisten. Mhm, Misalkan mau maju ya tetap kita bagaimana berkembang, mhm. ya kita harus, kreatif, Iya, harus selalu betul. inovasi, Betul, seperti itu, Mas. setuju sekali itu, Bu, Itu. betul. Jadi, kita nggak hanya asal buat, ya buat laku dijual, enggak, Enggak. gitu loh. Ya Betul kita perlu duit, nggak munafik, kita memang betul. usaha itu cari duit gitu, Betul tapi sekali, Bu, betul. apa salahnya kalau kita itu mengikuti perkembangan dan usaha kita menjadi berkembang dan lebih maju. Maju, Itu betul. tergantung, Kitanya juga, tergantung kitanya heeh. niatnya usaha ini mau dibawa Kemana kemana. ya, Nah, seperti berarti itu. harus ada Atau hanya perencanaan. jualan, Mhm atau juga, sambil jualan kita mencapai prestasi. Nah, mhm. seperti Betul itu. betul betul. Berarti Iya, nggak cuman apa istilahnya, ini buka usaha,
aku mau cari duit. Iya Nggak iya. harus jelas dulu perencanaannya kemana Iya, ya Bu ya, betul. seperti apa, dan nggak Iya. semuanya itu bisa instan ya Bu Iya, ya. dan yang lebih penting itu bisa berguna bagi orang Ah, lain, setuju sekali Bu, itu. betul sekali Bu. Nggak tahu itu ilmunya, nggak Hmm, tahu bisa membantu apa, iya, mensupport apa, seperti itu kan, betul. Mas, gitu. Siap 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 siap. Iya. Oke, baiklah kalau begitu, Bu. Pesan penutup, Bu, untuk mungkin masyarakat Bontang atau pemuda-pemuda Bontang yang ingin berkreasi tapi takut untuk terjun ke entah usahanya lah atau mungkin ingin berlomba lah atau ingin berkarya di apa karirnya lah. Mungkin ada pesan nggak ya, Bu? Oke, ya. Sebetulnya kalau, menurut saya ya, di bidang usaha itu sebetulnya lebih mudah dan lebih, apa ya, Mas, lebih gampang seperti itu. Beda kalau menurut saya nih, kalau misalkan saya kerja di kantor, saya Iya, disuruh orang diatur iya, sama apa atasan seperti betul, itu. Tapi heeh. kalau kita punya usaha sendiri itu kita yang ngatur, Iya, ya. betul. Kita yang ngatur bagaimana usaha ini bisa jalan, Mhm, bisa termasuk produksi, penjualan seperti itu tuh sesuai kemauan kita, seperti itu. Jadi kalau, mau usaha itu ya menurut saya nih, eee, lebih gampang dan lebih baik itu usaha yang awalnya itu yang dari kita, apa bisa kita gitu loh, Mas. mhm mhm. Misalkan seperti saya tadi bisa menjahit, bisa gambar, bisa mendesain, bisa itu kan bisa menjadi peluang pekerjaan Pekerja, seperti itu. bisnis, Beda mhm. kalau kita itu, bekerja dengan terpaksa, Aduh yang tidak sesuai dengan bidang kita. Itu aduh, akan, membebani, membebani. akan Iya, berat seperti itu. mhm Jadi sebetulnya dari hobi itu mhm. bisa juga bisa, Mmm, menjadi bidang usaha seperti itu dan jangan takut mencoba. Dan jangan takut gagal. iya, Iya, betul betul. lebih baik gagal daripada tidak mencoba. Nah, seperti itu. Jadi kalau sudah, misalkan gagal, ya itu jadi pengalaman Iyap, bagaimana betul, supaya tidak gagal betul dan sekali, itu Bu. menjadi batu pijakan supaya, dari kegagalan itu kita menjadi berhasil, Amin seperti itu. amin ya robbal Jadi alamin, jangan Allahumma takut, amin amin amin. mau usaha itu jangan takut gagal, seperti itu. Betul betul, Jangan takut rugi. betul. Masalah modal itu nomor yang kesekian, yang Iya penting niat dikuatkan. iya, betul. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. seperti itu. Betul 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 betul, Bang. Ya penemu lampu aja butuh 1000 kali ini aja dulu eksperimen baru berhasil dan ciptain bola lampu. Iya, Buset. mhm, Oke, siap Bu. Makasih iya, banyak ini untuk pesannya sama-sama. Bu. Terima kasih juga udah hadir di Iya, podcast ini terima Bu. kasih Ya, juga. mohon maaf nih. Iya, Yang ada alhamdulillah ya, aman. Oke, siap Bu Ewi. Ya, Mungkin kalau untuk teman-teman nanti yang bisa apa mau berkunjung, berpikirnya beliau dan sebenarnya kita ada rencana, kami ada rencana mau bikin di Bontang Kuala. Jadi stay tune guys. Terus kalau dari saya mungkin saya juga setuju tentang mungkin apa yang Ibu Ewit sampaikan, kenalilah dirimu maka kamu akan mengenali Tuhanmu. Jadi ketika kamu tahu skill atau hobi mmm, itu jadi akan jadi kerjaan yang paling nikmat ketika kamu tekuni itu. Saya Anda Santana Montas, terima kasih sudah mau bertahan di channel ini. Oke, bear with us.